Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maisyana MPDI selaku dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dan tak lupa teman-teman kelas PAI A3 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Halimah, NIM 20101110023, akan menjelaskan terkait materi sejarah perkembangan pendidikan di Turki yang telah disusun oleh kelompok 8. Langsung saja masuk ke latar belakang. Dalam sejarah umat Islam, Turki memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam pengembangan wilayah atau futuhat Islam. Turki pernah menjadi negara adikuasa di dunia, yaitu ketika berada di puncak keemasannya pada masa Kerajaan Ottoman. Turki juga membuka kunci sejarah panjang, yakni menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul, mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium, dan selanjutnya membawa sejarah besar dalam bidang arsitektur, kebudayaan, dan ekonomi. Salah satu bidang yang krusial dan tidak dapat lepas dari suatu negara adalah bidang pendidikan. Semua negara pasti memiliki sejarah tersendiri terkait perkembangan dalam bidang pendidikannya, dan tak terkecuali yaitu Turki. Oleh karenanya, pada makalah ini kami akan mengulas sedikit mengenai sejarah perkembangan pendidikan di Turki, serta sistem pendidikan seperti apakah yang diterapkan di Turki dari masa ke masa. Masuk ke rumusan masalah dan tujuan. Dalam materi kali ini, kelompok kami membagi ke dalam 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem pendidikan Islam Turki pada masa pertengahan, dengan tujuan untuk mengetahui sistem pendidikan Islam di Turki pada masa pertengahan. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana sistem pendidikan Islam Turki pada masa modern, dan tujuannya untuk mengetahui sistem pendidikan Islam di Turki pada masa modern. Rumusan masalah yang ketiga, bagaimana perkembangan pendidikan Islam Turki pada masa pertengahan, yaitu tujuannya untuk mengetahui perkembangan pendidikan Islam di Turki pada masa pertengahan. Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana perkembangan pendidikan Islam Turki pada masa modern, dan tujuannya ialah untuk mengetahui perkembangan pendidikan Islam Turki pada masa modern. Masuk dalam pembahasan pertama yaitu sistem pendidikan Islam Turki pada masa pertengahan. Setelah Mesir jatuh di bawah kekuasaan Utsmaniyah Turki, Sultan Salim memerintahkan supaya kitab-kitab di perpustakaan dan barang-barang berharga serta para pembesar Mesir, bahkan Khalifah Abbasiyah, itu dipindahkan ke Istanbul. Pada masa Utsmaniyah Turki, pendidikan dan pengajaran mengalami kemunduran, terutama di wilayah-wilayah seperti Mesir, Baghdad, dan lain-lain. Meskipun banyak masjid dan sekolah yang didirikan, namun tingkat pendidikan dan pengajaran itu tidak mengalami perbaikan dan kemajuan sedikit pun. Dan untuk tujuan pendidikan pada masa Turki Utsmani ini tidak lagi semata untuk kemaslahatan umat dan negara, namun ilmu hanya dijadikan sebatas kekayaan intelektual atau hanya untuk mendapatkan materi. Selanjutnya, sistem pendidikan Islam Turki pada masa pertengahan. Sistem pengajaran yang dikembangkan pada Turki Utsmani adalah menghafal matan-matan meskipun murid-murid tidak mengerti maksudnya, seperti menghafal matan al-Jami'ah, matan Roghrib, matan Alfiyah, matan Sultan, dan lain-lain. Metode hafalan yang diterapkan pada Utsmani menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran khusus pendidikan Islam pada masa itu diarahkan pada pembentukan penguasaan kognitif, dan sehingga ulama-ulama yang mendukung bukan ulama yang mengeluarkan ijtihad, tetapi ulama yang mendukung satu mazhab. Dan pendidikan Islam pada umumnya belum diarahkan pada pengembangan ilmu-ilmu alam, sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam pada masa Utsmani ini berbeda dengan masa Abbasiyah, Baghdad, dan Andalusia. Dan selanjutnya yaitu sistem pendidikan Islam Turki Utsmani pada masa modern. Sistem pendidikan
Turki yang dianut pada masa modern ini mengikuti pola 5-3-3-6, yaitu 5 tahun SD atau sekolah dasar dengan kisaran usia 7-11 tahun, 3 tahun sekolah menengah, yaitu sekolah menengah pertama atau ortaukul dengan kisaran usia 12-14 tahun, dan 3 tahun sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang bisa disebut dengan lycée, yaitu kisaran usia 15-17 tahun, dan selanjutnya 6 tahun untuk pendidikan tinggi. Dan pada tahun 2012, pemerintah telah mengenalkan sistem pendidikan wajib yang dikenal dengan 4-4-4, yaitu 4 tahun untuk pendidikan dasar, 4 tahun untuk pendidikan menengah, dan 4 tahun berikutnya siswa diberi kesempatan pilihan untuk memilih jurusan pendidikan umum atau agama. Nah, selanjutnya sistem pendidikan di Turki ini secara umum dapat dikatakan hampir sama dengan sistem pendidikan di Indonesia. Adapun sistem pendidikan nasional Turki yang utama ini terdiri dari 2 bagian, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal atau formal education yaitu sistem sekolah yang terdiri dari lembaga-lembaga pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, sama halnya dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Adapun untuk pendidikan non-formal atau non-formal education yaitu sesuai dengan accordance with basic law nomor 1739 for national education, Undang-Undang Dasar Pendidikan Nasional Turki. Pendidikan non-formal ini mencakup semua kegiatan yang diselenggarakan di dalam atau di luar sekolah. Nah, seperti halnya kegiatan ekstrakurikuler ataupun les privat begitu. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan. Yang pertama, perkembangan pendidikan Islam Turki pada masa pertengahan. Perkembangan pendidikan Islam Utsmani ini tidak lepas hubungannya dan dari perubahan budaya dan kondisi sosial politiknya. Pemerintahan Utsmani lebih menerapkan sistem dan prinsip kemiliteran. Maka dari itu, pendidikan banyak dikonsentrasikan pada pelatihan militer. Dan akhirnya terbentuklah satuan militer yaitu Janissary yang berhasil mengubah negara Utsmani menjadi mesin perang yang tangguh. Dan pada abad pertengahan, pendidikan Islam mengalami kemunduran dan masyarakat lebih memperdalam tasawuf akibat kefrustasiannya terhadap kondisi yang ada. Dan secara praktis, dalam masa pertengahan ini terjadi stagnasi bidang ilmu dan teknologi karena kemajuan militer Utsmani tidak diimbangi dengan sains atau ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan Islam Turki pada masa modern. Perkembangan pendidikan di Turki modern diawali dengan pembentukan 2 sekolah pengetahuan umum, yaitu yang pertama sekolah pengetahuan umum atau Maktebi Ma'arif yang mendidik siswa menjadi pegawai administrasi, dan yang kedua sekolah sastra atau Maktebi Edebi, yaitu yang menyediakan tenaga penerjemah untuk urusan pemerintah yang berperan penting dalam upaya penerjemahan buku-buku, yaitu buku-buku ilmu pengetahuan modern dari Eropa. Dan setelah itu Sultan Mahmud II juga mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah ilmu bedah. Dan dapat dikatakan bahwa perkembangan pendidikan Islam Turki pada masa modern ini lebih maju dari pada masa pertengahan. Nah, pada tahun 1985 ini di Turki juga dibentuk komisi pendidikan yang bertugas mempelajari dan mempersiapkan terwujudnya suatu sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian komisi pendidikan yang dibentuk itu mengajukan beberapa usul. Yang pertama, agar diciptakan suatu sistem pendidikan yang mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, agar dibentuk suatu departemen khusus yang mengurusi pendidikan dan pengajaran umum yang disebut dengan Departemen Pengajaran Umum. Dan yang ketiga, usul yang ketiga yaitu agar didirikan Universitas Kerajaan Utsmani. Dan usul tersebut mulai direalisasikan pada tahun 1847. Universitas Kerajaan Utsmani ini didirikan oleh Departemen Pengajaran Umum dan dijadikan bagian dari Kementerian Pendidikan. Dan
Dan pada tahun 1869 juga keluar peraturan untuk mengembangkan pendidikan modern sehingga jumlah lembaga studi ilmu-ilmu pengetahuan secara modern berkembang. Dan seiring dengan modernisasi sekolah tersebut, pemerintah melakukan program pengiriman pelajar dan mahasiswa pilihan untuk studi lanjut di Eropa, terutama Perancis. Mereka dikirim ke sana untuk mempelajari bahasa Eropa, sistem hukum, dan berbagai pengetahuan modern. Dan pada tahun 1924 keluarlah Undang-Undang tentang Penyatuan atau Integrasi Pendidikan. Secara bertahap, pendidikan agama dan bahasa Arab serta Persia dihapus dari kurikulum sekolah dan tulisan Arab ditukar dengan tulisan Latin. Namun pada tahun 1949 pendidikan agama masuk kembali dalam kurikulum sekolah. Bahkan pendidikan agama ini dijadikan sebagai mata kuliah wajib. Dan pada pendidikan umum keagamaan ini diarahkan pada pembinaan para penceramah agama, imam, dan khotib yang biasanya dibutuhkan saat sholat Jumat, pernikahan, atau peristiwa keagamaan lainnya. Nah, selanjutnya ialah kesimpulan. Sistem pendidikan di Turki pada masa pertengahan dan masa modern sangatlah berbeda. Perkembangan pendidikan Islam Turki dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan budaya dan kondisi sosial politik, khususnya yang berhubungan dengan kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Sistem dan perkembangan pendidikan pada masa pertengahan, yaitu sebelum abad 18, ketika Turki masih berbentuk kerajaan, ini sistem dan perkembangan pendidikannya sangat sederhana dan tradisional. Berbeda dengan sistem dan perkembangan pendidikan di Turki pada masa setelah abad 18, yaitu ketika Turki sudah berbentuk republik. Yaitu modelnya ini lebih modernis dan beragam serta mengikuti perkembangan kemajuan zaman. Hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya Universitas Kerajaan Utsmani dan didirikannya berbagai sejenis sekolah seperti sekolah militer, sekolah bedah, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan lain sebagainya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.